Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, a'azzanillah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan yang ke-24 dari silsilah pembacaan kitab Syarah Manhajil Haq, Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq. Yang pada pertemuan ini kita masuk pada bait syair yang ke-15 yang ada pada halaman 34. Masih Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala masih membicarakan tentang sifat-sifat dan nama Allah Tabaraka wa ta'ala. Pada bait yang ke-15 ini Syekh mengatakan, lahul mulku walhamdul muhitu bimulkihi wa hikmatuhul uzma bihal khalqu tashhadu. Lahul mulku, hanya milik Allah Ta'ala kerajaan ini. Walhamdul muhitu bimulkihi, dan hanya milik Allah Ta'ala pujian yang meliputi seluruh kerajaannya. Wa hikmatuhul uzma bihal khalqu tashhadu, dan hikmahnya Allah Ta'ala yang maha agung itu disaksikan oleh seluruh makhluk. Dalam bait syair yang ke-15 ini, Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala ingin menerangkan kepada kita tentang kesempurnaan Allah Ta'ala dalam hal kerajaannya, bahwasanya kerajaan alam semesta ini hanyalah milik Allah Ta'ala saja, yang hal itu mengkonsekuensikan bahwa pujian seluruhnya itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berhak mendapatkan pujian, ya, karena dialah yang memiliki dan menguasai kerajaan ini seluruhnya. Dan juga kemudian Syekh akan menyampaikan kepada kita tentang bagaimana Allah Ta'ala memiliki sifat sifat al-hikmah, sifat hikmah yang sangat agung. Yang ini nanti akan diterangkan bahwasanya sifat hikmah ini menunjukkan akan kesempurnaan ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, lahul mulku walhamdul muhitu bimulkihi. Dialah Allah Ta'ala yang memiliki dan menguasai kerajaan seluruh alam semesta ini. Walhamdul muhitu bimulkihi, dan dialah Allah Ta'ala yang memiliki, yang menguasai, yang memiliki pujian, ya, yang meliputi kerajaannya. Beliau mengatakan, lahu tabaraka wa ta'ala al-mulku wa mulkuhu li jami'il makhluqat, lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Lahu tabaraka wa ta'ala al-mulku, hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala kerajaan ini. Wa mulkuhu, dan kerajaannya Allah Ta'ala adalah li jami'il makhluqat, meliputi seluruh makhluk. Sebagaimana yang Allah firmankan, lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Hanya milik Allah Ta'ala kerajaan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi seluruh makhluk, seluruh alam semesta ini adalah merupakan kekuasaan dari kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk kecuali di bawah kerajaannya Allah Ta'ala, di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lahu mulku kulli syai'in tabaraka wa ta'ala, maka hanya milik Allah Ta'ala kerajaan segala sesuatu, ya. Segala sesuatu itu adalah di bawah kerajaannya Allah Tabaraka wa ta'ala. Lahul mulku wal hamdu, dan Allah Ta'ala berhak mendapatkan dan kerajaan itu hanyalah milik Allah Ta'ala, walhamdu, dan pujian itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Maksudnya, apabila kerajaan ini seluruhnya adalah milik Allah Ta'ala, maka demikian pula pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada yang berhak mendapatkan pujian melainkan hanya Allah Ta'ala saja, karena kesempurnaan kekuasaan dan kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh mengatakan, idza kana wahdahu tabaraka wa ta'ala mutafarridan bil mulki fahuwal mustahiqu wahdahu ay yufrada bil hamdi. Apabila Allah Ta'ala saja, Allah Tabaraka wa ta'ala saja yang menyendiri di dalam kerajaan ini, yaitu yang menguasai kerajaan ini dengan sendirinya, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala dalam kerajaannya ini, fahuwal mustahiqu, maka dialah yang berhak, wahdahu, dengan sendirinya, ya, dia berhak, Allah Ta'ala saja yang berhak ayyufrada bil hamdi, untuk diesakan, ditunggalkan dengan puji-pujian, ya, artinya pujian itu hanyalah milik Allah Ta'ala saja, yang berhak memilikinya hanyalah Allah Ta'ala saja, ya. Li'anna al-mulka kulluhu lillahi falhamdu kulluhu lahu subhanahu wa ta'ala,
karena kerajaan itu seluruhnya milik Allah Ta'ala, maka pujian itu seluruhnya pun yaitu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan akan hubungan antara kesempurnaan kerajaannya Allah Ta'ala, kekuasaannya Allah Ta'ala, dengan terpujinya Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kerajaannya tersebut, bahwasanya Allah Ta'ala yang maha terpuji atas hal itu semua. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah Ta'ala mengatakan, wal maqsudu anna al-mulka wal hamda fi haqqihi mutalazimani. Maksudnya atau intinya di sini yang ingin beliau jelaskan adalah bahwasanya kerajaan Allah Ta'ala dan pujian terhadap Allah Ta'ala fi haqqihi, pada diri Allah Ta'ala, adalah dua hal yang mutalazim, dua hal yang saling berkaitan, dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Fa kullu ma syamilahu mulkuhu wa qudratuhu syamila hamduhu. Maka segala sesuatu yang meliputi atau yang diliputi oleh, yang dicakup oleh kerajaan Allah dan kekuasaannya, maka itu juga dicakup oleh terpujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fahuwa mahmudun fi mulkihi, maka Allah Ta'ala terpuji di dalam kerajaannya. Walahul mulku wal qudratu ma'a hamdihi, maka dia Allah Ta'ala menguasai atau memiliki kerajaan dan qudrah, kekuasaannya itu bersamaan dengan terpujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani Allah Ta'ala ketika menguasai alam semesta ini, maka itu dikuasai oleh Allah Ta'ala dengan terpujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fakama yastahilu khuruju syai'in minal mawjudati an mulkihi wa qudratihi, yastahilu khurujuha an hamdihi wa hikmatihi. Maka sebagaimana tidak mungkin, yaitu yastahil, mustahilnya, sebagaimana tidak mungkin ada sesuatu yang keluar, sesuatu al-mawjudat minal mawjudat, sesuatu yang ada itu keluar dari kerajaan dan kekuasaannya Allah Ta'ala, sebagaimana tidak mungkin ada sesuatu yang bisa keluar dari kerajaan dan kekuasaannya Allah Ta'ala, yastahilu khurujuha an hamdihi wa hikmatihi. Maka demikian pula tidak mungkin ada sesuatu yang keluar dari sifat terpujinya Allah Ta'ala dan sifat hikmahnya Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apa saja yang terjadi itu, dan apa saja yang ada di alam semesta ini, semuanya itu mengkonsekuensikan bahwasanya Allah Ta'ala maha terpuji, mengkonsekuensikan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat hikmah. Tidak ada satupun di antara makhluk ini, di antara kekuasaannya Allah Ta'ala ini, yang bisa kita jadikan untuk mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, bahkan seluruhnya itu mengkonsekuensikan bahwasanya Allah Ta'ala maha terpuji. Sampai pun pada perkara-perkara yang kita merasakan itu merupakan keburukan, seperti takdir-takdir yang buruk, maka pada hakikatnya itu adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walihada yuhmadu subhanahu aw yahmadu subhanahu nafsahu 'inda khalqihi wa amrihi liyunabbiha 'ibadahu 'ala anna masdara khalqihi wa amrihi an hamdihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu yahmadu nafsahu, yaitu memuji dirinya ketika Allah Ta'ala menciptakan makhluk, wa amrihi, dan ketika Allah Ta'ala memerintahkan makhluk, yaitu dalam urusan takdir dan penciptaan makhluk ini Allah terpuji, sebagaimana Allah Ta'ala terpuji di dalam urusan perintah-perintahnya, yaitu dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah memiliki takdir dan penciptaan terhadap makhluknya, dan Allah memiliki syariat untuk makhluknya. Dalam dua hal ini, maka Allah Ta'ala terpuji seluruhnya. Tidak ada satupun yang bisa menunjukkan untuk tidak ada satupun yang bisa menunjukkan kepada tercelanya Allah Ta'ala ataupun kekurangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seluruhnya itu menunjukkan akan kesempurnaan Allah Ta'ala dan terpujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyunabbiha ibadahu ala anna masdara khalqihi wa amrihi an hamdihi. Ya, jadi Allah Ta'ala memuji dirinya ketika Allah Ta'ala menciptakan makhluk dan memerintahkan perintahnya memerintahkan syariatnya kepada makhluk, untuk memberikan tanbih, perhatian kepada hamba-hambanya, ala anna masdara khalqihi wa amrihi an hamdihi, bahwasanya sumber dari khalq, yaitu penciptaan Allah terhadap makhluknya ini, dan amrihi, dan sumber dari syariat Allah Ta'ala, sumber dari perintah-perintah Allah Ta'ala, an hamdihi, yaitu dari terpujinya Allah Ta'ala, dari sifat terpujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa mahmudun an
fahuwa mahmudun ala kulli ma khalaqahu wa amara bihi hamda syukrin wa ubudiyatin wa hamda thana'in wa madhin. Maka dia Allah Ta'ala adalah zat yang terpuji atas apa yang dia ciptakan dan dia perintahkan dengan pujian yang berupa syukur hambanya kepada Allah Ta'ala, wa ubudiyatin, dan ubudiyahnya hamba kepada Allah Ta'ala, wa hamda thana'in wa madhin, dan pujian berupa sanjungan dan ini pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus memuji Allah Ta'ala dengan dua pujian ini. Ya, nahmadullah Ta'ala hamda syukrin wa ubudiyatin, wa nahmadullah Ta'ala hamda thana'in wa madhin. Yaitu kita memuji Allah Ta'ala dengan bentuk kita bersyukur dan beribadah kepada Allah Ta'ala, dan kita memuji Allah Ta'ala dengan bentuk kita menyanjung Allah Ta'ala dan mengucapkan puji-pujian yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya kita menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, dan meniadakan sifat-sifat yang buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, wa hikmatuhul uzma bihal khalqu tashhadu, dan hikmahnya Allah Ta'ala yang maha agung, bihal khalqu tashhadu, disaksikan oleh seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk itu menyaksikan akan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk itu menunjukkan akan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay al-khalqu yashhadu bi anna Allah Subhanahu wa Ta'ala hakimun fi khalqihi, hakimun fi tadbirihi. Seluruh makhluk menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang hakim, yang maha bijaksana, memiliki hikmah di dalam penciptaan terhadap makhluk, dan hakimun fi tadbirihi, dan zat yang hikmah yang memiliki kebijaksanaan di dalam pengaturannya terhadap seluruh makhluk. La yaf'alu syai'an illa an hikmatin. Allah Ta'ala tidak melakukan sesuatu perbuatan kecuali dari dasar hikmahnya Allah Ta'ala, dari dasar kebijaksanaannya Allah Ta'ala. Ya, sehingga semuanya terpuji bagi Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menimpakan sebuah musibah kepada hambanya, maka itu berdasarkan hikmah yang sangat mendalam, sehingga Allah Ta'ala berhak mendapatkan pujian atas takdir tersebut. Ya, ketika Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang itu buruk bagi manusia, ya, maka itu berdasarkan hikmah yang Allah Ta'ala miliki, hikmah yang sangat mendalam, yang itu berlandaskan atas ilmu yang sempurna pada diri Allah Ta'ala, sehingga hal itu menjadikan Allah Ta'ala maha terpuji. Ya, taib, fa'af'aluhu kulluha sadiratun an hikmatin. Maka perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala seluruhnya itu sadiratun, ya, muncul, keluar dari hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa jalla wa ala munazzahun 'anil 'abathi wal lahwi wal batili wal la'bi. Dan dia Allah Jalla wa ala munazzahun, disucikan dari al-'abath, yaitu sikap bermain-main atau kesia-siaan, wal lahu, ya, ini juga sama kesia-siaan, ya, wal batil, dan kebatilan, dan la'ab, dan permainan. Artinya ini semua perkara-perkara yang bertentangan dengan hikmah, ya. Ya, melakukan sesuatu dengan main-main saja, melakukan sesuatu dengan sia-sia, itu adalah suatu perkara yang bertentangan dengan hikmah. Allah Ta'ala tersucikan dari perkara-perkara seperti ini. Ya, tidak ada pada diri Allah Ta'ala. Semua yang Allah lakukan pasti berdasarkan hikmah. Tanazzaha wa taqaddasa an dzalika. Allah Ta'ala maha suci dari itu semua. Tanazzaha wa taqaddasa an dzalika kullihi. Allah Ta'ala maha suci dari itu semua. Afahsibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia atau dengan keadaan sia-sia? Ya. Ayahsabul insanu ayutraka suda? Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan, ditinggalkan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada tujuan? Ini semua adalah persangkaan-persangkaan yang batil. Bahkan Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, ya, dengan hikmah yang sangat mendalam. Fallahu jalla wa ala munazzahun an dzalik. Maka Allah Ta'ala, Allah Jalla wa ala disucikan dari hal itu. Fa af'aluhu kulluha an hikmatin wal khalqu kulluhum yashhaduna lillahi bidzalika illa man fasada wa dhalla an sawa'is sabil. Maka perbuatan Allah Ta'ala, fa af'aluhu kulluha, perbuatan Allah Ta'ala seluruhnya itu an hikmatin, adalah berdasarkan hikmahnya, ya, terbangun di atas hikmahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal khalqu kulluhum yashhaduna lillahi bidzalik, dan makhluk seluruhnya mereka menyaksikan untuk Allah Ta'ala, mempersaksikan bagi Allah Ta'ala dengan hal itu, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala
menciptakan dan memerintahkan berdasarkan hikmah. Illa man fasada wa dhalla an sawa'is sabil, kecuali orang-orang yang rusak dan telah menyimpang dari jalan yang lurus, maka dia ini dalam perkataannya akan menolak hikmah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya itu seluruh makhluk sejatinya adalah apa? Menyaksikan akan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal hikmatu tatadammanu kamala ilmihi wa khibratihi. Dan hikmah itu ya mengandung kesempurnaan ilmu dan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah taala menciptakan sesuatu berdasarkan hikmahnya, maka itu menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu amara wa naha wa khalaqa wa qaddara lima lahu fi dzalika min al-hikam wal ghayatil hamidati allati yastahiqu 'alaiha kamal al-hamdi. Ya. Dan bahwasanya Allah taala memerintahkan dan melarang dan menciptakan serta mentakdirkan, ya, karena adanya hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang terpuji pada hal tersebut, yakni allati yastahiqu 'alaiha kamal al-hamdi, yang atas hal tersebut, atas adanya hikmah tersebut, Allah taala berhak untuk mendapatkan yakni kesempurnaan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga sebagaimana yang tadi kita sampaikan, bahwasanya semuanya itu takdir-takdir yang Allah tetapkan dan syariat-syariat yang Allah perintahkan, itu semua itu menunjukkan akan terpujinya Allah taala, menunjukkan akan bahwasanya Allah taala adalah zat yang maha terpuji dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yaf'alu khilafa mujibi hamdihi wa hikmatihi, maka Allah taala tidaklah melakukan suatu perbuatan yang menyelisihi konsekuensi dari sifat terpujinya dan hikmahnya Allah taala. Wala ya'muru bi khilafi mujibi hamdihi wa hikmatihi, dan dia Allah taala juga tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan konsekuensi dari sifat terpujinya dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala dari syairnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah taala tentang maha terpujinya Allah taala dan bahwasanya Allah taala memiliki hikmah yang sempurna dalam kerajaannya yang maha sempurna ini, maka ini semua menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa di akhir pertemuan ini kita akan bacakan ini beberapa kesimpulan ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang kita baca pada pertemuan ini. Sudah saya tuliskan di sini beberapa pelajaran dan kesimpulan yang ini menjadi inti dari apa yang kita baca. Yang pertama, bahwasanya Allah adalah Al-Malik. Allah adalah Al-Malik, ya. Allah adalah Al-Malik, yang artinya adalah yang merajai dan menguasai seluruh alam semesta, ya. Allah adalah Al-Malik, yaitu yang merajai dan menguasai seluruh alam semesta, ya. Dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluk, ya. Tidak ada satupun makhluk yang keluar dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah di bawah kekuasaan dan kerajaan Allah Tabaraka wa taala. Ini menunjukkan akan kesempurnaan kerajaan dan kekuasaan Allah taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah adalah Al-Hamid. Allah adalah Al-Hamid, yang artinya apa? Al-Hamid yaitu yang maha terpuji dalam semua perkara yang diliputi oleh kerajaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau bisa kita sebutkan juga yang diterangkan oleh para ulama, Allah maha terpuji, ya, Allah maha terpuji dalam seluruh nama-namanya, dalam seluruh nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, Al-Hamid yaitu Allah Ta'ala maha terpuji dalam seluruh nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Yang ini semua yaitu meliputi kerajaan Allah Ta'ala seluruhnya, ya. Sehingga dalam kerajaan Allah Ta'ala, ya, Allah lah yang mencipta dan menakdirkan segala sesuatu, dan Allah yang berhak memerintah kepada seluruh makhluk. Maka Allah Ta'ala terpuji dalam semua takdir dan penciptaannya terhadap makhluk ini, dan Allah juga terpuji dalam semua perintah dan syariatnya. Artinya apa? Artinya bahwasanya karena kerajaan Allah Ta'ala itu meliputi seluruh makhluk, maka semua yang terjadi di alam semesta ini, semua terjadi pada makhluk, itu semua menunjukkan akan sifat terpujinya Allah Ta'ala, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat,
Allah adalah Al-Hakim. Ya, Allah adalah Al-Hakim, yaitu yang maha bijaksana dalam semua perbuatannya, yang maha bijaksana dalam semua perbuatannya. Dalam semua yang Allah lakukan, baik dalam hal mencipta dan menakdirkan atau dalam hal memerintah dan melarang, itu semua berdasarkan hikmah yang sempurna. Tidak ada kesia-siaan dalam hal tersebut, ya. Nah, ini semua menunjukkan, tentu saja menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Ta'ala dan terpujinya Allah Ta'ala. Maka kesempurnaan kerajaan Allah Ta'ala dan kesempurnaan hikmah Allah Ta'ala ini semuanya menunjukkan akan maha terpujinya Allah, ya. Tidak ada satupun kekurangan dan celah pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada seluruh sifat dan perbuatan Allah Ta'ala. Sehingga hal ini memberikan konsekuensi kepada kita, ya. Setelah kita memahami dan mengimani hal ini, adalah kita wajib untuk memuji Allah Ta'ala, ya, memuji Allah Ta'ala dengan cara sebagaimana yang disebutkan dalam apa yang kita baca tadi, yaitu dengan bersyukur dan beribadah hanya kepada Allah. Yang ini hakikatnya adalah tauhid uluhiyah. Dan yang kedua adalah memuji dengan menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dan meniadakan sifat-sifat tercela dan kekurangan bagi Allah Ta'ala. Yang ini mencakup tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah, ya. Sehingga konsekuensi dari memahami ini semua dan mengimani ini semua, hendaknya kita mentauhidkan Allah Ta'ala dalam 3 macam tauhid yang telah kita fahami, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan asma wa sifat. Inilah pelajaran yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang ke-24 ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang manfaat dan amal yang soleh kepada kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.